Eh, baik, saya berikan dulu susunan acara untuk sore hari ini. Jadi nanti akan ada presentasi untuk acara ngelamun sore ini dari Mas Setiawan Jodi. Tapi sebelum dari presentasi tersebut, akan dimulai terlebih dahulu dengan pembukaan. Nanti ada sedikit pembukaan kata sambutan dari Prof. Pramaditya Wicaksono. Beliau tidak bisa hadir di sore hari ini, tapi nanti akan memberikan video terkait dengan pembukaan tersebut. Lalu setelah dari pembukaan akan ada presentasi dari Mas Setiawan Jodi selama 15 menit dengan tema. Sebentar ini saya lihat dulu temanya. Pemantauan cepat presentasi tutupan lamun berbasis satelit, model pemetaan adaptif untuk berbagai tingkatan pengguna penginderaan jauh yang nanti akan disampaikan oleh Mas Setiawan Jodi harap selama 15 menit. Nah, dari situ nanti akan ada tanya jawab selama durasinya 30 menit. Nanti untuk pertanyaan bisa dituliskan di link Google Docs yang akan di-share oleh tim panitia. Lalu setelah nanti tanya jawab akan dilakukan penutupan gitu. Jadi kurang lebih nanti di sore hari ini akan berlangsung acara webinar ini selama kurang lebih 1 jam ya, 1 jam mungkin lebih sedikit ya untuk mengakomodasi keterlambatan mulai dari acara pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kita. Oke. Setelah doa selesai, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Prof. Pramaditya Wicaksono. Mohon bantuannya ketika kami siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nama saya Pramaditya Wicaksono, ya, dari Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa join langsung pada acara webinar kali ini karena saat ini sedang dalam perjalanan dari Bali ke Yogyakarta, ya, setelah sebelumnya melakukan pembimbingan kuliah kerja lapangan di wilayah Bali Barat dan sekitarnya. Nah, kemudian yang paling utama ya saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang ya kepada seluruh rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang telah bergabung di acara webinar Ngelamun Sore-sore seri ke-7 ini. Nah, terima kasih atas antusiasme dan partisipasinya untuk menyemarakan kegiatan ini dan juga berbagi pengetahuan seputar ekosistem Padang Lamun yang semakin hari tampaknya meskipun perlahan-lahan nih ya semakin mendapatkan perhatian yang sudah selayaknya diperoleh. Nah, untuk webinar ngelamun sore-sore ini ya menurut saya ini luar biasa sekali karena telah berhasil mencapai seri yang ke-7. Ini membuktikan bahwa ada semangat yang terus terjaga ya dalam membangun komunitas pembelajar yang peduli terhadap ekosistem lamun. Saya sangat berharap ya kegiatan ini dapat terus berlanjut dengan tema-tema yang semakin beragam dan dapat memperkaya pengetahuan kita semua. Nah, pada seri ini ya kita akan membahas topik yang menurut saya sangat menarik dan juga sangat penting, yaitu terkait pemetaan persentase tutupan lamun melalui penginderaan jauh. Ya, seperti yang kita tahu, ya pemetaan lamun bukanlah pekerjaan yang mudah. Letaknya yang berada di bawah permukaan air membuat interaksi energi elektromagnetik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ekosistem pesisir yang lain, misalnya mangrove. Nah, treatment terhadap citra penginderaan jauh yang digunakan untuk pemetaan lamun itu juga lebih menantang ya karena kita perlu memperhatikan berbagai faktor seperti dinamika kekeruhan dan kecerahan perairan, sunclean ya, perbedaan pelemahan energi di kolom air, lalu juga ada pasang surut hingga kompleksitas dan pencampuran objek bentik seperti lamun, makroalga dan substrat lainnya yang ada di dasar perairan. Ya, terutama jika kita menggunakan resolusi menengah, itu otomatis pencampurannya akan lebih banyak lagi. Ya. Selain itu, ya, kita juga tahu bahwa ada kemiripan respons spektral antara spesies lamun, ya, salah satunya, dan juga kemiripan respons spektral antara lamun dan juga makroalga. Dan pada beberapa kasus juga pantulan spektral terumbu karang juga bisa mirip. Nah, sehingga membuat proses klasifikasi dan identifikasi menjadi lebih rumit. Nah, itulah mengapa ya, eksperimen dan pengembangan metode untuk memetakan biodiversitas maupun properti biofisik lamun menjadi topik yang terus dikaji.
dan saat ini masih terus dikembangkan pada penelitian-penelitian yang saat ini sedang berjalan. Nah, untuk pembicara kita hari ini adalah Mas Tiawan Jodi Harahap, ya, yang merupakan mahasiswa tingkat akhir dari Magister Penginderaan Jauh di Fakultas Geografi UGM yang sebentar lagi akan wisuda. Dan beliau ini juga merupakan anggota dari Blue Carbon Research Group dan juga bagian dari Indonesian Seagrass Mapping Partnership, di mana beliau ini mempunyai kontribusi yang sangat signifikan ya dalam upaya pemetaan lamun nasional yang saat ini sedang kita kerjakan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sanjiwana Arjasa Kusuma yang telah bersedia untuk menjadi moderator pada sesi ini. Ya, di tengah kesibukannya sebagai postdoctoral researcher di University of Tokyo, Jepang. Lalu saya juga ingin menyampaikan ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim panitia penyelenggara yang telah bekerja dengan sangat baik sekali untuk menyelenggarakan webinar ini secara konsisten dan secara kontinu sejak seri pertama. Dan akhir kata, saya berharap webinar sore ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan sedikit banyak ya bisa menambah wawasan kita terkait pemetaan lamun melalui penginderaan jauh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan ya selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita dengarkan tadi sambutan dari Prof. Ramaditya Wicaksono dan juga introduction sedikit terkait dengan materi yang akan diberikan pada sore hari ini dan juga sosok background dari pembicara ya. Tadi sudah disebutkan, jadi saya mempermudah pekerjaan saya sebagai moderator ini. Tapi nanti akan saya sebutkan juga mungkin detail, sedikit lebih detail terkait dengan latar belakang dari Mas Jody. Kita panggil Mas Jody ya, karena ini masih muda banget ya sebenarnya pembicara di siang hari ini. Nah, sebelumnya saya ada titipan dari panitia untuk screenshot dari kehadiran ya. Monggo dari mungkin bisa dibantu Mbak Hestik atau tim panitia Baik, terima kasih banyak untuk Pak Sanji, ya. Mas Jody. Untuk seluruh peserta, bagi yang bisa melakukan on-cam, silahkan on-cam terlebih dahulu. Bisa ditunggu hingga 15.12 ya. Baik, sudah 15.12, saya izin untuk mendokumentasikan. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah on-cam. Saya kembalikan ke Pak Sanji. Baik, terima kasih Mbak Hestik. Baik, sebelum kita masuk ke presentasi, saya akan memberikan detail secara singkat terkait dengan pembicara kita pada sore hari ini. Jadi Mas Tiawan Jodi Harahap, SSI, beliau adalah lulusan Fakultas Geografi, S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh, dan saat ini sedang menempuh master di Penginderaan Jauh di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga merupakan penerima dari batch 1 LPDP, beasiswa LPDP tahun 2023. Nah, bachelor skripsinya, jadi judul skripsinya dari Mas Jody ini adalah Assessment of Relative Water Column Correction Methods for Benthic Habitat Mapping. Case study-nya di Kemujan, Pulau Kemujan. Dan juga beliau ini adalah koordinator riset asisten ya dari Indonesian Seagrass Mapping Partnership. Jadi saya kira pengalaman beliau akan sangat banyak dan saya lihat ini sudah menyiapkan slide sejumlah 65 halaman ini. Jadi mungkin akan sangat banyak yang akan dibahas pada sore hari ini dari Mas Jody. Nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya juga nanti kalau misalkan ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan pada link Google Docs, nanti akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Karena memang waktunya tadi tidak terlalu panjang ya, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditulis saja di sesi
Google Docs yang akan disiapkan oleh panitia. Oke, saya mungkin langsung berikan saja waktu dan tempat ke Mas Jody untuk presentasinya. Monggo Mas Jody. Baik, terima kasih banyak Pak Sanji dan Mbak Hestik serta panitia ngelamun sore-sore. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya saya coba izin share screen. Apakah sudah kelihatan share screen-nya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Sudah Mas. Baik, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya ya, walaupun sudah dikenalkan oleh Pak Sanji dan Pak Prama, saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Setiawan Jody Arahap, dan sebenarnya di sini lebih ke pingin sharing saja. Dan ya ini sebenarnya adalah hasil penelitian saya, tesis saya, dan ya terkait tentang pemantauan cepat persentase tutupan lamun itu membuat model pemetaan adaptif untuk berbagai tingkatan pengguna penginderaan jauh karena ya sebagaimana kita tahu sekarang itu semakin banyak sektor yang membutuhkan data persentase tutupan lamun selain memang data utamanya adalah luasan tapi ya ini sharing terkait hasil yang saya peroleh itu bagaimana dan memang penelitian ini disupport oleh LPDP dan kemudian di Indonesian Seagrass Mapping Partnership dan juga Blue Carbon Research Group. Ini mungkin karena sudah dijelaskan ya saya lulusan S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh sampai sekarang posisinya sebagai research assistant di Blue Carbon Research Group dan memang fokus penelitian dan kegiatan saya selama ini adalah pemetaan ekosistem karbon biru terutama padang lamun dan terumbu karang. Ya beberapa kegiatan yang sering saya lakukan antara lain adalah pemetaan dan survei habitat bentik di berbagai kegiatan di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu ya preprocessing citra, pengambilan data lapangan, pengolahan data, hingga nanti penulisan naskah publikasi dan capacity building juga saya lakukan untuk di training dan yang lainnya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini adalah platform kami di Blue Carbon Research Group Fakultas Geografi UGM. Mungkin bisa sambil di-follow juga Instagramnya. Dan jangan lupa nge-follow juga Instagram Seagrass Voice karena itu jejaring lamun kita yang saat ini memang cukup luas yang difasilitasi oleh panitia. Eh, Research Group ini diketuai oleh Profesor Dr. Pramaditya Wicaksono yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Dan ya saat ini memang kegiatan saya sebagai research assistant di Indonesian Seagrass Mapping Partnership hingga tahun ini. Dan satu lagi kegiatannya adalah di ASEAN Blue Carbon Profiling yang itu disupport oleh UNDP Indonesia. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan membahas mulai dari latar belakangnya, tujuan penelitian saya, metode yang saya lakukan bagaimana, hasil dan pembahasannya, dan yang terakhir adalah penutupnya. Mungkin karena waktunya terbatas dan memang hasilnya cukup banyak ya agak sedikit cepat, tidak apa-apa ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Saya akan mencoba untuk mempermudahnya biar alurnya tetap enak kita kita ikuti bersama. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, ini Padang Lamun memiliki di peran vital jasa ekosistem service-nya, baik secara fisik, ekologi, ataupun sosial ekonomi. Contohnya beberapanya adalah sebagai filtrasi air dan juga sebagai pelindung dari badai, ombak, dan abrasi pantai, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting ini Padang Lamun dijadikan sebagai nature-based solution dalam adaptasi dan mitigasi pemanasan iklim global. Hal itu karena memang lamun ini mempunyai kemampuan menyimpan karbon oleh ekosistem menyimpan karbon yang jauh signifikan daripada hutan hujan tropis. Sebentar, saya munculin user pointer. Di sini kita bisa bandingkan hutan hujan tropis hanya sampai di sini dan ya eh, padang lamun dan mangrove ini mempunyai potensi yang cukup jauh lebih signifikan. Dan untuk penelitian ini, hingga saat ini data properti biofisik yang padang lamun di Indonesia itu masih sangat terbatas, apalagi sampai properti biofisiknya. Dan ya karena memang isunya adalah belum standar dan dia masih tersebar site spesifik
Dan kemudian itu muncullah isu penting untuk memetakan distribusi spasial dan temporal padang lamun hingga informasi properti biofisiknya. Sebagaimana yang kita tahu untuk Indonesia sendiri, untuk baseline padang lamunnya saja itu masih belum ada yang resmi kan, dan memang masih diusahakan untuk dilakukan. Dan ini dapat dilakukan menggunakan penginderaan jauh sebagai pendekatan utama untuk memetakan jasa ekosistem karbon biru, terutama pada ekosistem padang lamun ini. Dari sini penginderaan jauh atau saya sebut PJ untuk kedepannya itu bisa menurunkan informasi yang pertama dari present absence dan luasan, kemudian persentase tutupan, komposisi spesies, biomasanya, live area index hingga sekuestrasi karbonnya. Memang dia bisa mengakomodasi data lapangan dan mengefektifkan untuk pendataan ekosistem padang lamun ini. Dan untuk saat ini, oleh UNEP dan Syafri 2023, properti biofisik yang paling dibutuhkan adalah persentase tutupan lamun atau istilah lainnya adalah percent cover atau percentage cover. Jadi di sini saya sebutnya PC lamun untuk kedepannya. Hal ini disebabkan karena PC lamun ini sebagai parameter kunci yang digunakan untuk memantau kondisi dan kesehatan lamun dan juga sebagai indikator kelimpahan lamun yang ada dan dapat digunakan untuk menilai tingkat ketahanan lamun. Dan tidak kalah penting memang PC lamun ini dapat digunakan untuk menurunkan informasi biomasa, cadangan karbon atas permukaan dan sekuestrasi karbon ekosistem lamun ini. Dan sekarang berbagai faktor itu mulai dari lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, praktisi, peneliti, dan akademisi di Indonesia semakin membutuhkan data padang lamun hingga properti biofisiknya. Salah satunya adalah PC lamun ini, persentase tutupan lamun. Sayangnya data terkait PC lamun ini masih sangat terbatas dan site spesifik, sehingga ketika kita membutuhkan data di satu lokasi, maka harus survei lapangan dan harus ke lokasinya untuk memperoleh data-data itu. Padahal pada beberapa konteks, survei lapangan ini nggak efektif untuk dilakukan, terlebih lagi ketika waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki itu sangat terbatas. Dan hingga saat ini penelitian-penelitian itu karena masih site spesifik, jadi model-model yang telah dikembangkan sebelumnya itu belum tentu dapat diterapkan di lokasi lain. Dan isu lainnya adalah model yang dikembangkan oleh peneliti itu belum tentu dapat digunakan oleh berbagai sektor dan berbagai praktisi, karena sebagaimana yang kita tahu, eh, praktisi dan dalam penginderaan jauh itu ada yang mungkin baru dalam tahap dasar dan ada yang sudah tahap lanjut. Jadi sebenarnya di sini saya ingin mengakomodasi kedua hal itu, yaitu mengembangkan model pemetaan cepat presentasi tutupan lamun yang adaptif terhadap berbagai tingkatan pemahaman penggunaan penginderaan jauh dan dapat diterapkan di berbagai karakteristik wilayah ketika data lapangan yang dibutuhkan itu tidak tersedia dan terbatas. Dan tujuan yang pertama ini saya perinci lagi untuk memetakan habitat bentik di 5 lokasi yang nanti akan dijelaskan. Kemudian mengembangkan model dari regresi stepwise. Ini ditujukan untuk para pengguna yang masih dalam tahap dasar dalam menggunakan penginderaan jauh. Dan yang kedua, mengembangkan model dari basisnya adalah regresi random forest. Ini ditujukan untuk para pengguna yang mungkin sudah di tahap lanjut dan lebih sering dalam memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Hmm. Tujuan yang kedua itu menerapkan model pemetaannya dan mengevaluasi bagaimana performanya. Dan ya ini metodenya, citra yang saya gunakan ini adalah citra Sentinel-2 yang ada di 5 lokasi. Dan ini adalah tanggal perekamannya, ada yang dari 2021, 2024, dan 2023. Dan ini menyesuaikan dengan tanggal survei lapangannya masing-masing di lokasi ini. Jadi ada di Pulau Pari, Teluk Pandan, Bontang, Rote, dan di Kuandang. Dan levelnya yang sudah terkoreksi geometrik dan radiometrik atau L2A, surface reflectance. Dan ini citra yang dipilih memang citra yang kondisi ideal, yaitu tidak ada sun glint atau minim sun glint dan memang minim pengaruh kolom air sehingga tidak dilakukan koreksi sun glint dan tidak dilakukan koreksi kolom air. Dan saluran yang digunakan memang terbatas di saluran tampak saja, yaitu biru, hijau, dan merah. Dan ketiga saluran tampak ini memang energinya yang paling optimal untuk menembus tubuh air. Dan selain itu ya memang banyak peneliti seperti outputnya adalah Allen Coral Atlas itu menggunakan citra Sentinel-2 ya. Ini memang bebas akses, jadi ya itu alasan kenapa citra Sentinel-2 ini digunakan. Lokasi kajian ini ada 5. Yang pertama Pulau Pari dan Teluk Pandan ini yang ini itu mewakili wilayah-wilayah yang persentase tutupan lamunnya dominan rendah hingga sedang. Kemudian Bontang dan Rote Barat itu mewakili tutupan lamun yang wilayahnya itu sedang hingga tinggi. Jadi memang wilayah-wilayah ini dipilih dari karakteristik masing-masing untuk mewakili berbagai variasi yang ada.
Kemudian yang kuandang ini itu mewakili wilayah yang kompleks ekosistem Lambunnya dan variasi persentase tutupan Lambunnya sangat beragam. Nanti kita bisa lihat bersama bagaimana lokasinya. Ini lokasi penelitian saya. Teluk Pandan ada di Lampung, Pulau Pari ada di Jakarta, Rote di NTT, Bontang Kalimantan mana ya? Timur. Kuandang ada di Gorontalo. Ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, lokasi yang di Pulau Pari. Kita bisa lihat kalau di sini objek lamunnya itu dominan rendah hingga sedang tutupannya. Ya, memang di sini secara visual kita bisa lihat dan ini adalah sebaran sampelnya. Kemudian ini di Teluk Pandan, dia sedang hingga rendah juga tutupan lamunnya. Kemudian Bontang kita bisa lihat bersama di sini memang banyak lamunnya. Ya ini dia dominan bukan rendah apa sedang hingga tinggi tutupannya. Dan Rote di sini cukup banyak, dominan sedang hingga tinggi juga. Kemudian Kuandang dia berbagai macam, ada di Pulau Ponelo ini yang dia sedang hingga tinggi, kemudian di bagian sini, bagian selatannya dan Botubotuo ini dia dominan sedang hingga rendah, dan di Depo ini sedang hingga tinggi ya, memang beragam. Dan tiap lokasi ini memiliki karakteristik habitat bentik yang berbeda-beda. Ini diagram alir detailnya, mungkin saya tidak akan membahas detailnya, tapi saya sudah mencoba mensederhanakannya. Yang pertama dilakukan adalah survei lapangan menggunakan metode foto transect, itu mengambil dari kelima lokasi ini. Kemudian data lapangan ini perlu dilakukan pre-processing. Yang pertama dilakukan georeference modeling, kemudian analisis CPCE, dan datanya itu yang tidak kalah penting harus diintegrasikan dengan citra satelit. Dan yang terakhir datanya di labeling dan di sampel split, memisah antara sampel training dan sampel validasi untuk uji akurasi. Setelah itu dilakukan pemetaan habitat bentik untuk mendapatkan luasan habitat bentik yang ada di sana. Kemudian diambil seagrass dan pasir saja, jadi seagrass dan sand. Jadi hanya itu saja yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Dan setelah itu dilakukan pengembangan modelnya. Yang pertama menggunakan model stepwise, yang kedua menggunakan model random forest. Dan untuk trainingnya itu diambil di Pulau Pari, Teluk Pandan, Bontang, dan Rute Barat. Dan Teluk Kuandang ini itu hanya digunakan untuk validasi saja. Jadi ya setelah diterapkan modelnya kemudian divalidasi dan uji akurasi untuk mengetahui bagaimana performa model yang sudah dikembangkan. Ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah metode survei yang kami gunakan. Ini metode foto transect namanya atau georeference foto transect. Ini kalau memang airnya agak dalam itu bisa sambil snorkeling seperti ini, bawa kamera dan di dalam tasnya ini ada GPS. Jadi sambil ngefoto tiap 1 meter sekali. Dan ini adalah ilustrasi foto-foto yang diambil. Kemudian di sini kalau dia memang surut, kami jalan sambil ngefoto juga seperti ini. Tiap 1 meter ngefoto. Dan kalau memang kondisi sangat tidak mendukung, kami bisa melakukannya di kapal. Jadi setiap interval kurang lebih 2 detik, kami ngambil foto juga. Seperti ini ilustrasinya. Dan ini yang tadi proses yang saya bilang kenapa harus diintegrasikan dengan citra satelit. Dan karena memang tiap citra itu memiliki resolusi spasial yang berbeda. Jadi data lapangannya itu harus diintegrasikan biar bagaimana informasi dalam satu pixel itu terwakili semua. Maksudnya dari banyak titik ini, A, B, C, D, E, bagaimana bisa mewakili informasi yang ada di satu pixel itu. Jadi bukan dari kombinasi ini. Dan caranya adalah di rata-rata dari tiap titik ini dan outputnya adalah satu titik saja yang sudah mewakili informasi satu pixel. Ini data yang sudah diperoleh, itu totalnya ada 45.000 foto, dan setelah diintegrasi itu ada 9.000 data, dan ya kemudian dibagi untuk trending dan validasi. Untuk hasilnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah peta komposisi habitat bentik. Memang saya menggunakan skema klasifikasi komposisi habitat bentik untuk mengakomodasi yang seperti Prof. Prama katakan di awal, eh, mengakomodasi pixel campuran yang ada, jadi bisa meningkatkan akurasinya. Di sini Pulau Pari akurasinya 75 hingga 75,92%. Dan ini adalah petanya, sudah sangat sesuai dengan kondisinya. Dan ini di Teluk Pandan, ini akurasinya mencapai 95,56%. Petanya seperti ini. Dan di Bontang, dia akurasinya 96,71%. Petanya seperti ini, dan memang tidak ada
karena ini menggunakan Sentinel, jadi kelas terumbu karang itu tidak muncul. Dan memang terumbu karangnya memang sangat sedikit kalau dari Citra itu hanya ada di bagian luar sini. Jadi ya karena Sentinel cukup menengah, walaupun ada yang menyebut detail juga, tapi ya menengah hitungannya. Jadi ya kelas terumbu karang di sini tidak muncul. Dan ini di Rote Barat, akurasinya 95,18%. Dan kemudian ini Teluk Kuandang, akurasinya 84,98%. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena tiap lokasi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga komposisi habitat bentiknya juga berbeda-beda. Jadi ada kelas-kelas yang dia hanya muncul di satu tempat saja. Seperti ini di Teluk Pandan, dia tidak semua kelas muncul, dia hanya 5 kelas. Tiap lokasi ini 5 kelas juga muncul, cuman beda-beda kelasnya. Karena ya memang itu tadi, berbeda karakteristik habitat bentiknya. Jadi ya memang memang bagian dari penelitian ini untuk mengambil sampel dari yang lokasi yang berbeda-beda karakteristiknya untuk mengakomodasi kira-kira ya di Indonesia kan beragam juga, jadi seperti itu. Kemudian diambil hanya lamun dan pasirnya saja, yaitu seagrass sand extend-nya saja. Jadi seperti ini. Dan outputnya untuk sampel lapangannya kemudian dipotong lagi berdasarkan seagrass sand extend itu dan dibagi dengan 60% untuk trainingnya dan validasinya 40%. Dan sampel ini dibagi rata sehingga rentangnya sama. Ini adalah outputnya Bapak Ibu sekalian yang model SWR ini stepwise regression. Itu dia tetap menggunakan 3 band. Jadi pengguna nanti bisa langsung menggunakan persamaan ini dan diinput di entah raster kalkulator atau nanti entah di seperti Envy itu bandmate itu bisa langsung digunakan. Dan ini yang random forest itu menggunakan Google Earth Engine dan nanti kalau ada waktu saya bakal mendemokan sedikit. Ini performa modelnya. Kalau dari performa modelnya sebenarnya dua-duanya bagus dan di sini kita bisa lihat RMS error untuk stepwise regression SWR ini 23%,61 dan yang random forest itu cukup tinggi itu 13,75%. Dan ya memang di akurasi ini sudah dapat diterima karena ya kalau masih di bawah 30% itu masih dapat diterima. Dan di banyak penelitian juga seperti itu. Dan kita bisa lihat kalau SWR ini dia ada beberapa yang underestimate hingga ke minus. Dan juga performa kedua model ini memang bagus sudah mengikuti tren 1:1. Ini masih performa modelnya, belum yang diterapkan di tiap lokasinya. Ini peta persen cover yang di Pulau Pari. Kita bisa lihat perbedaannya. Memang tidak signifikan berbeda antara stepwise dan random forest. Dan ini performanya. Karena memang sampelnya sehingga di kerapatan yang menengah tidak sampai 100%, dia tidak sampai di sini sebaran datanya. Tapi kita bisa lihat ada saturasi di sini underestimate untuk 60% hingga 100% di bagian sini itu karena serapan energi yang kuat oleh lamun. Jadi ya lamunnya itu persentasenya bisa lebih tinggi lagi, tapi sensor itu sudah nggak mampu untuk mendetek yang lebih gelap dari itu lagi. Jadi ya dia stuck di sini saturasi. Kemudian ada yang overestimate di 0 sampai 20% itu karena pengaruh kedalaman, adanya air keruh dan objek bentos lain. Jadi karena tadi banyak challenge-nya itu karena di air untuk pemetaan habitat benteng lamun ini ada pengaruh kolam air, ada yang kondisi airnya jernih atau keruh dan ada objek bentos yang menyertai di dalamnya itu berpengaruh juga dan ini pengaruhnya di sini. Jadi yang harusnya dia lebih terang, ini kan 0 sampai 20% harusnya reflektarnya cerah karena dia dominan pasir. Jadi ya karena airnya keruh dan terpengaruh kedalaman tadi, pikselnya jadi lebih gelap daripada normalnya, sehingga dia overestimate di sini. Dan ya ini terlihat juga di SWR dan RFR. Dan pola yang sama juga di Teluk Pandan, nanti kita bisa lihat. Ini adalah petanya, hasilnya juga cukup bagus secara spasial karena memang sebaran lamunnya ada di sini, ada di pesisir dekat sini, sebelah sini, Bapak Ibu dan teman-teman. Dan ya ada pola saturasi juga underestimate. Tapi underestimate di sini cukup cukup under ya hingga minus dan ya selain karena serapan yang kuat tadi itu karena pantulan dasarnya yang sangat cerah yang harusnya pikselnya dia normal itu sangat cerah karena backgroundnya pasir. Jadi pengaruh piksel di sekitar objek itu memang mempengaruhi model ini. Dan kemudian ada overestimate juga sama seperti yang tadi, tapi untuk Teluk Pandan ini dominan karena pengaruh kedalaman dan ada objek bentos lain, karena di sini airnya dominan jernih. Dan ini hasil di Bontang. Eh,
sudah bagus juga secara spasial, dan secara statistiknya dia ya underestimate untuk yang 80% hingga 100% di bagian sini, dan itu karena saturasi juga, dan juga overestimate karena dominan kekeruhan di sini. Dan nanti akan saya memberi satu bukti lagi kalau model ini memang kurang optimal di air yang keruh, nanti bakal ada yang lebih jelas lagi. Ini rote barat, Bapak Ibu sekalian, untuk kondisi lamunnya. Dan ya polanya hampir sama. Saturasi di sini underestimate dan overestimate di bagian sini. Dia karena kedalaman dan adanya objek bentos lain. Dan kalau semua lokasi ini digabungkan jadi satu, plot 1:1, ya memang secara keseluruhan dia sudah baik karena mengikuti tren 1:1, walaupun tadi ada yang underestimate dan overestimate. Dan ya secara kesimpulan, ini SOR dan Random Forest ini memiliki performa yang serupa atau sebanding. Dan ya, absolute error-nya tergolong rendah. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya di bawah 30%, jadi masih dapat diterima. Eh, dan R kuadrat yang tergolong baik dan yang paling tinggi itu hanya di Bontang sayangnya. Itu ada di 0,55. Di mana Bontang? Iya, di sini 0,55. Jadi ya memang model ini harus diakui secara umum masih, walaupun absolute error-nya rendah, secara umum belum mampu mengakomodasi seluruh variasi perubahan PC Lamun yang ada di tiap lokasi ini. Dan ini ketika dicoba di Teluk Kuandang yang memang di luar domain, jadi lokasi Teluk Kuandang ini tidak ada sampel training untuk membangun model. Ini sama juga hasilnya. Ini yang gelap di sini sebenarnya itu karena pengaruh kedalaman, lamunnya sangat sedikit di sini. Oh, maaf, bukan kedalaman, air keruh. Itu karena ada mangrove di sini, dan juga di sini juga sama. Dominan air keruh di sini juga karena air keruh, karena ada muara sungai. Dan ya, di sini untuk mempermudah analisis, saya membagi lokasinya ini menjadi 4 lokasi. Yang pertama ada di A, Botu-Botu dan Gosong Ponelo ini jadi satu lokasi. Pulau Ponelo satu lokasi sendiri, Teluk apa pesisir Kuandang di sini satu lokasi sendiri, dan Dudepo ini satu lokasi sendiri. Dan dia mungkin karena waktunya terbatas, saya ambil beberapa lokasi saja. Di sini di Botu-Botu dan Gosong Ponelo itu polanya hampir sama seperti yang di Rote dan di Teluk Pandan. Dia underestimate karena memang pengaruh substrat pantulan background reflectance yang sangat cerah. Jadi ya, ini memang jadi penguat kalau model ini tidak optimal di wilayah dengan kondisi yang sangat dangkal dan pantulan background yang sangat cerah. Dan sebagai informasi tadi yang di Rote itu adalah citranya direkam sangat dangkal. Jadi memang bisa jalan. Tapi kalau yang lokasi lainnya itu tidak dangkal, tapi ya sedang lah, tidak terlalu dalam juga. Jadi ya memang modelnya itu kurang sesuai untuk yang citra ngerekam lokasi yang sangat dangkal. Dan di sini Dudepo cukup bagus sebenarnya untuk lokasi yang di luar model. Itu yang stepwise regression, ini kita bisa lihat walaupun ada saturasi hingga 80 sampai 100% di sini. Tapi yang random forestnya dia bisa mengakomodasi sampai 100%, tapi ya memang lebih menyebar aja. Dan ini karena pengaruh kekeruhan tadi. Dan ya, ketika dibandingkan untuk di luar lokasi trainingnya, ini Stepwise sama Random Forest punya performa yang sama juga. Dan ya, absolute error-nya tergolong rendah dan dapat diterima nilainya. Jadi ya, walaupun R kuadrat rendah, tapi ya absolute error-nya itu rendah. Jadi akurasinya masih dapat diterima. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini akurasinya. Dan ya, ada yang 35% itu karena di yang air keruh dan yang sangat dangkal tadi. Dan di sini saya coba dengan menguji akurasi sampel-sampel yang hanya di air jernih saja. Jadi untuk di Dudepo di sini sampel yang di air keruh saya buang, tidak saya gunakan. Jadinya seperti ini. Dan kemudian di pesisir Kuandang, sampel yang di air keruh ini tidak saya gunakan untuk uji akurasi. Dan ya hasilnya jadi lebih baik. Kita bisa membandingkan plot 1:1 ya. Di sini memang overestimate dari bagian 20% sampai 40% ini memang karena pengaruh kekeruhan air. Dan ini juga RFR juga sama, dia jadi lebih baik dan akurasinya meningkat. Ini juga pesisir Kuandang walaupun dia masih agak datar sebaran sampelnya, tapi ya sampel-sampel yang di sini tuh banyak menghilang, berarti memang overestimate dari 0 sampai 20 itu karena pengaruh kekeruhan dan juga kedalaman dan objek bentus lain. Dan ini adalah perbandingan statistiknya ketika hanya diterapkan di air jernih itu akurasinya meningkat. Dan ya air kuadratnya sudah
melewati 0,5. Jadi sudah lebih bagus, lebih baik daripada sebelumnya. Dan error errornya itu cukup tinggi, itu di bawah 30%. Jadi ya yang awalnya ini di 24% dia jadi 22%, dan awalnya 32 dia jadi 28%. Jadi peningkatan akurasinya dia cukup signifikan kalau di air jernih saja. Sebagai kesimpulannya ya memang stepwise regression ini menawarkan model yang lebih stabil. Tadi kita bisa lihat kalau eh, stepwise ini dari yang performa modelnya dengan yang hasil penerapannya dia memiliki pola yang sama. Sedangkan random forest ini menawarkan akurasi yang memang lebih tinggi, tetapi butuh penyesuaian untuk overfitting. Kita bisa lihat kalau di random forest tadi, performa modelnya RMS error-nya itu 17%, tetapi ketika diterapkan malah jadi 20-an, bahkan ada yang 30%-an. Dan ya, grafik satu banding satunya dia lebih menyebar. Dan ini rentang efektif untuk memetakan persen covernya itu untuk stepwise regression dia efektif di 0 sampai 80%. Dan juga ada estimasi yang terdapat hingga minus. Dan untuk random forest dia efektif di 0 sampai 100% dan tidak ada yang estimasi bernilai minus. Dia bisa mengakomodasi itu. Dan memang dia terbatas di kondisi perairan yang jernih saja. Jadi kalau diterapkan di air yang jernih dan tidak terlalu dangkal dan juga tidak terlalu dalam, itu dia memang efektif model ini memang. Dan perbedaan antara stepwise dan random forest ini tidak signifikan. Dan kemudian R kuadratnya itu memang keterbatasan model ini ya, memang R kuadratnya tergolong rendah. Di banyak lokasi dia 0, di bawah 0,5. Tapi memang pada kondisi-kondisi yang ideal tadi dia bisa mencapai di atas 0,5. Kemudian ya terbatas di air keruh. Kalau di air keruh dia bakal overestimate. Dan ya kalau di air yang terlalu dalam dia juga overestimate. Dan juga kalau di perairan dangkal dia cenderung underestimate. Baik, mungkin seperti itu Pak Sanji dan Mbak Hestik serta teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Sanji Yuwana. Ya, terima kasih Mas Dodi atas presentasinya menarik sekali ini. Karena menarik saya lebihin 10 menit tadi waktu presentasinya jadi 25 menit. Tapi Mohon maaf. apa-apa Pak, nggak masalah bukan ini karena saya kira kita perlu mendengar dari awal sampai akhir terkait dengan materi yang disampaikan dan supaya lebih detail tadi Mas Jody juga saya kira ini peneliti yang sangat objektif ya. Memang melihat dari judul kita lihat ada model pemetaan yang adaptif yang data yang diambil dari banyak tempat, tetapi dari hasil juga ada satu keterbatasan. Jadi itu nanti yang mungkin bisa jadi fokus diskusi juga kita nanti ya Mas Jody ke depan kira-kira Bapak Ibu nanti bisa menggunakan modelnya seperti apa, keterbatasannya bagaimana yang nanti bisa apa di apa di yang bisa terjadi gitu di hasil dan nanti mitigasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya kira juga pasti banyak nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini nanti kalau kita extend mungkin sekitar 30 menit ya, jadi tetap 30 menit pertanyaannya, jadi tidak akan ada pemotongan, jadi mungkin agak molor nanti dari acara ini. Mungkin kita tunjukkan dulu dari pertanyaan yang dituliskan di Google Docs ini ada 3 ya, mungkin bisa di share screen ya, Mbak Estik atau mungkin tim panitia untuk Saya pertanyaan yang berarti sudah stop. atau mau saya bacakan lebih mudah ya, saya bacakan dulu mungkin ya. Ini ada 2 pertanyaan dari Pak atau Mas atau Mbak Arsen ya, mohon maaf kalau saya salah gender dari Konservasi Indonesia. Pertanyaan pertama nih Mas Jody, mengapa dalam analisis ini tidak dilakukan koreksi glin ya, sun glin dan koreksi water column? Dan apakah karena 4 lokasi yang dipilih tersebut merupakan perairan yang jernih dan bersih sehingga distorsi atau noise dari permukaan air dan kolam air dianggap minimal? Itu yang pertama. Yang kedua sama dari Pak atau Mas atau Mbak Arsen. Seperti yang kita ketahui, cadangan karbon pada ekosistem lamun sebagian besar tersimpan pada lapisan tanah, sehingga dengan teknologi remote sensing saat ini, dengan mempertimbangkan error yang ada, apakah memungkinkan untuk memodelkan cadangan karbon di tanah tersebut secara spasial ya? Ini di ekosistem lamun ya berarti. Jika memungkinkan metode atau pendekatan apa yang dapat digunakan? Nah ini mungkin 2 dulu, nanti saya sambung dari pertanyaan Pak Nurfianto ya. Monggo Mas Jody. Baik, Pak Sanji, terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga Mas atau Pak atas pertanyaannya. Mungkin yang untuk yang pertama terkait kenapa tidak dilakukan koreksi sun glint
Dan saya expand lagi mengapa tidak dilakukan koreksi kolom air juga. Itu memang tujuan model ini dikembangkan dari kondisi citra yang ideal saja. Jadi ya memang kami memilih citra yang ideal saja yang tidak ada koreksi sunglint dan tanpa koreksi kolom air juga, dan dipilih memang di pasut yang dia tidak terlalu dalam. Dan isunya adalah ketika dikoreksi sunglint, nilai pikselnya akan berubah. Jadi ketika nilai salah satu lokasi dikoreksi sunglint tapi ada lokasi lain yang tidak dikoreksi sunglint, range nilai pikselnya akan sangat beragam dan itu bakal mempengaruhi model. Apalagi nanti ketika dikoreksi kolom air, range nilai pikselnya makin berubah lagi. Jadi memang di sini dibatasi untuk kajian yang kondisi ideal saja. Dan memang masih keterbatasan itu sudah saya masukkan untuk di future development-nya, bisa membuat model yang semua citranya itu dikoreksi sunglint atau dikoreksi kolom air itu masih memungkinkan untuk dilakukan, tapi memang di sini dibatasi saja, Pak. Seperti itu. Untuk yang pertama, mungkin seperti itu, Bapak. Dan yang kedua, hmm, memodelkan cadangan karbon yang below ground itu secara spasial itu memungkinkan atau tidak? Secara metode masih memungkinkan, Pak. Tapi ya mungkin ini butuh diskusi yang lebih dalam. Maksudnya ya eh, ada beberapa cara. Yang pertama itu hanya mengambil rata, misalnya dalam satu ekosistem lamun di extend itu diambil coring below ground, coring sedimennya, bilanglah ada 9 sampel coring sedimen, dan itu sampelnya di rata-rata dan itu sudah dianggap mewakili area satu ekosistem itu. Itu yang pertama, Pak. Tapi yang kedua itu bisa, tapi mungkin sedikit kontroversial ya, menggunakan interpolasi. Tetapi ya memang below ground di interpolasi ada yang bilang itu tanda kutip kurang, belum bisa dinalar karena belum tentu dia gradual perbedaan antar sampelnya. Jadi ya memang yang kedua ini memang masih diperdebatkan lah. Tapi yang biasa yang pertama itu adalah itu mengambil rata-rata dari coring sedimen, dan di satu ekosistem itu diambil rata-rata dan sudah dianggap, oh, ini mewakili satu lokasi ini. Seperti itu, Bapak. Yang sependek yang saya tahu tentang menspasialkan data coring sedimen below ground-nya. Oke, terima kasih Mas Jody atas jawabannya. Ini mungkin sedikit banyak menjawab ya, terkait dengan pertanyaannya. Kalau nanti mungkin ada yang mau disambung, langsung bisa menghubungi emailnya Mas Jody ya, atau mau share WA ini. Ya, nanti mungkin bisa dilihat emailnya Mas Jody. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Nurfianto, nanti mungkin kalau dari GDocs ini sudah selesai, ada yang mau tanya secara langsung nggak apa ya. Kalau misalnya kita masih ada waktu, nanti saya berikan juga sesi untuk online pertanyaan secara langsung ke Mas Jody. Nah, pertanyaan yang kedua dari Pak Nurfianto. Satu, bagaimana model pemetaan ini menangani tantangan membedakan rumput laut dan gangguan atmosfer dalam data satelit, mungkin ada haze atau ada awan gitu ya, mungkin ya, atau bayangan awan gitu ya Mas Jody ya. Kan itu gelap juga ya kelihatannya, jadi gimana caranya membedakan dengan rumput laut. Yang kedua, lamun sering berasosiasi dengan mangrove atau rawa asin, membuat identifikasi ekosistem lamun menjadi bias. Apakah model ini dapat menangani tantangan tersebut? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mengakomodasi perubahan musiman atau gangguan antropogenik pada ekosistem lamun. Terima kasih. Ini yang selanjutnya orang yang sama atau bukan ya? Purbaku tingkat kerusakan Purbaku. Oke, yang mungkin yang tiga dulu ini Mas ya, Pak Jody. Baik, terima kasih Pak Nurfianto dan Pak Sanji. Untuk yang pertama itu bagaimana model pemetaan ini menangani tantangan membedakan dengan rumput laut. Sebenarnya itu memang sangat sulit, Pak, diakui karena secara spektral rumput laut dan lamun, apalagi rumput laut yang alga hijau, itu sulit dibedakan dari secara spektral penginderaan jauh karena reflektannya sama-sama hijau. Dan ya, apalagi kalau itu bukan eh, apa makroalganya, rumput lautnya itu tumbuh di sela-sela lamun. Memang itu sulit dibedakan. Jadi memang keterbatasannya dan challenge-nya ada di sana, Pak. Dia mix pixel tadi dia memang belum bisa menangani perbedaan itu.
Jadi kalaupun menggunakan spektrometer itu dia memang perbedaannya sangat sangat kecil dan dari sensor yang ada saat ini itu belum bisa membedakannya secara detail seperti itu Pak. Dan bagaimana terkait gangguan atmosfer? Untuk terkait awan dan bayangan awan, solusinya adalah pertama bisa menggunakan citra lain yang bebas awan. Yang kedua itu bisa menggunakan eh, anu median komposit. Tetapi ketika menggunakan median komposit ini perlu catatan khusus terkait musimannya lamun apa cyclic musimannya lamun itu bakal ter anu ya misalnya hanya membutuhkan untuk extendnya saja itu masih bisa digunakan yang median komposit ini. Tapi ketika menggunakan temporal ya kita tidak ada pilihan lain untuk mencari citra lain yang bebas awan. Dan kalau terkait kabut dan karena pengaruh atmosfer lain itu bisa dikoreksi menggunakan koreksi atmosfer. Untuk yang kedua itu lamun sering berasosiasi dengan mangrove dan rawa asin. eh jadi identifikasi menjadi bias. Apakah model ini dapat menangani tantangan tersebut? Baik, Bapak. Untuk model ini, sebenarnya dalam prosesnya itu sudah di awal itu sudah didelineasi, sudah dibatasi mana yang termasuk di dalam ekosistem daratan dan bagian ekosistem lautan. Kalau untuk rawa asin ini kan dia cenderung untuk di daratan. Jadi memang model ini tidak bisa secara langsung untuk memisahkan itu, tetapi karena dia spesifik ke persen cover tutupan lamun, jadi memang harus dipisahkan terlebih dulu, Pak. Dan ya, dalam penerapan ini juga dia harus memetakan habitat bentik dulu, baru menerapkan model yang tadi ini. Jadi memang harus memisahkan mana yang lamun, mana yang pasir, mana yang dia makroalga, dan mana yang eh, 4 kelas itu aja sih tadi. Jadi harus dipisahkan dulu. Jadi yang diambil hanya yang seagrass dan sandnya saja untuk persen covernya. Jadi ya memang harus sudah dipisahkan di awal, Pak. Memang belum tidak bisa mengakomodasi cara langsung dari model ini. Bagaimana model ini mengakomodasi perubahan musiman atau gangguan antropogenik? Maksudnya mengakomodasi perubahan musiman ini eh, secara teori model yang dikembangkan ini, Pak, itu bisa mengakomodasi secara musiman. Jadi kalaupun Bapak atau Ibu tidak ada data lapangan di satu lokasi dan ingin membuat temporal di sana, model ini bisa memetakan itu. Jadi walaupun tidak ada data lapangannya bisa dilakukan itu. Jadi untuk mengakomodasi temporalnya bisa diterapkan temporalnya tiap bulan atau tiap tanggal citra yang ingin digunakan itu bisa model ini. Jadi ya memang tujuan dari model ini untuk mengakomodasi dapat diterapkan di mana saja dan kalau di expand sebenarnya bisa sampai ke temporal masing-masing. Jadi tidak terikat temporal manapun modelnya. Seperti itu Pak Sanjit dan Pak Nurfianto. Oke, terima kasih Mas Budi. Jadi memang banyak tantangannya ya dan keterbatasan tentunya. Cuman ini memang saya kira juga edukasi ya bahwa remote sensing itu bukan balsem gitu ya. Memang ada keterbatasan, ada tantangan yang kita perlu pahami dan jadi nanti kan dari segi pengalaman dan praktisi juga dari Bapak Ibu sekalian yang menghadiri webinar ini bisa menilai sejauh mana ini bisa digunakan begitu kan. Jadi itulah yang sebetulnya tujuan dari saya kira dari sore hari ini kita melihat potensinya seberapa besar dan seberapa besar ini bisa digunakan atau dalam kondisi apa itu bisa digunakan. Oke, ini lanjut nih masih ada kurang lebih 3 pertanyaan ya Mas Jody ya. Ini mau langsung atau apa? Satu-satu? Langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa Pak. Ya oke. Pertanyaan pertama nih, bagaimana mengukur baku tingkat kerusakan terumbu karang dan padang lamun menggunakan data citra satelit atau drone? Itu yang pertama. Ini yang kedua dari Mas Asmi atau Mbak Asmi ITS. Yang pertama untuk pengambilan, yang kedua ini pertanyaannya, untuk pengambilan data lapangan lamun, mungkin dijelaskan tadi berapa titik yang merepresentasikan tutupan lamun dalam setiap pixel. Nah itu bagaimana perhitungan statistiknya, apakah ada dasar perhitungan statistik yang digunakan? Yang pertama. Yang kedua, untuk menghitung kerapatan atau banyaknya individu lamun dalam luasan, apakah bisa dengan menggunakan penelitian jauh atau hanya bisa mengetahui luasan kawasan yang ditumbuhi lamun? Nah, monggo Mas Yudi. Baik Pak, untuk yang pertama terkait pengukuran tingkat kerusakan terumbu karang dan padang lamun menggunakan data citra satelit itu eh,
Yang pertama itu mungkin bisa kita set baseline-nya dulu. Pingin dari tahun berapa yang kita lihat, berarti ketika kita pengen tahu apakah ekosistem ini benar rusak atau dia memang kondisi sikliknya seperti itu, kita perlu temporal. Kita bisa tarik ke belakang dan kita lihat misalnya seperti lamun itu dia ada itunya cyclic musiman ya, dia ada musimannya. Di bulan-bulan tertentu dia bisa rendah tutupannya, di bulan-bulan tertentu dia bisa tinggi tutupannya. Dan ketika kita hanya menjudge misalnya pemetaannya di bulan April, di yang awal itu lamunnya tinggi, tetapi ketika di bulan November karena pengaruh hujan dan sedimen dari daratan, dia memang musimnya lagi eh, bukan nggak subur, lebih jarang. Memang karena musiman. Ketika dilakukan di bulan November di tahun depan itu terkadang memang bias. Jadi ya kita bisa lihat dulu range fullnya apakah memang ada anomali di sini atau tidak. Terumbu karang juga sama, Mas atau Mbak yang ini tadi bertanya, itu kita bisa melakukannya secara temporal untuk melihat trennya apakah memang benar-benar rusak atau jangan-jangan itu karena musiman, cycle seperti itu. Dan ya, kalau citra satelit kita memang bisa musiman. Maksudnya kita kan punya database dari mungkin Landsat, Sentinel, dan Planet. Itu kan bisa kita gunakan. Tapi untuk drone ya bisa juga digunakan. Tapi ya sepertinya agak sulit kalau tiap bulan survei atau tiap yang rutin surveinya di sana ya memang challenging di sana. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk pengambilan data lapangan lamun terkait berapa titik yang mempresentasikan tutupan lamun dalam setiap pixel tadi. eh ada presentasi itu. Sebentar, saya sepertinya saya butuh Mau share butuh screen, saya stop dulu. ya Pak. Mohon maaf Mbak atau Pak Asmi, tadi pertanyaannya terkait bagaimana pengambilan sampelnya. Ya mungkin di sini kita bisa lihat yang contoh di Pulau Pari dan yang lainnya nanti juga bisa. Jadi ketika kita ingin mengambil sampel untuk pemetaan, itu yang pertama kita harus merencanakan transeknya ini. Kalau konteksnya ini kan foto transek, jadi ya direncanakan. Dan bagaimana cara merencanakannya itu melihat variasi yang ada. Jadi untuk variasinya ini memang secara visual ditentukan dulu garis transeknya. Jadi misalnya awalnya saya setting transact di sini untuk mewakili yang ini ada yang ada lamun, ada pasir, kemudian di sini ada karang, jadi tercover semua variasi. Dan di sini juga lamun yang cukup menengah kerapatannya saya ambil di sini, kemudian di sini yang dia dominan menengah, diambil juga yang dia variasinya eh, dia tutupannya rendah. Jadi memang merencanakan transact dari yang bisa mewakili secara variasi. Ini memang pendekatannya visual. Dan untuk yang statistiknya, nanti itu setelah data lapangannya sudah didapat. Ketika data lapangannya sudah didapat, sebelum mengintegrasikannya dengan nilai pixel tadi, bagaimana mengintegrasikannya itu, kita bisa membagi dulu sampel mana yang digunakan untuk training dan sampel mana yang digunakan untuk validasi. Jadi, sampel training dan validasi ini, dia mempunyai variasi yang sama. Jadi, seimbang lah. Ketika kita trainingnya variasi A sampai Z, tapi masa validasinya cuman dari G sampai Z itu kan yang atas nggak dapat. Jadi memang harus tercover semuanya. Dan itu baru dicek statistiknya. Apakah range-nya itu sudah sama-sama 0 sampai 100% atau berbeda. Dan itu bisa digunakan histogram untuk pembagian sampelnya. Apakah sudah rata. Dan ya setelah itu baru nanti diintegrasikan. Seperti itu, Mbak atau Pak, untuk pertimbangan mengambil sampel lapangannya. Jadi ya memang sebelum lapangan sudah dipertimbangkan dan walaupun nanti ketika lapangan ada yang misalnya ada kondisi pasang surutnya nggak mungkin kan cuaca dan mungkin medannya tiba-tiba di tengah-tengah transek ada jaring jaring nelayan atau ada jaring apa petani terumbu karang petani rumput laut itu kan nggak mungkin kita langkahi kasihan jadi ya harus muter itu nggak apa-apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang mohon maaf Pak Sanjay
Halo, Tiga tadi apa ya, Pak? pertanyaan yang Apa ya? ketiga. Iya. Untuk menghitung kerapatan terbanyaknya individu lamun, apakah bisa dengan menggunakan pengindaan jauh juga atau hanya bisa mengetahui luasan kawasan yang ditumbuhi lamun? Baik, untuk kerapatan individu ini berbeda secara istilah. Kerapatan individu itu disebut dengan shoot density. Jadi kerapatan individunya. Kalau kerapatan lamun itu kok kerapatan persen cover itu persentase lamun yang menutupi ini area satu area. Jadi cukup berbeda, tapi konsep yang digunakan sama. Bisa juga menggunakan ini. Tetapi survei lapangannya untuk yang shoot density itu tidak bisa dari sini. Tidak bisa secara langsung dari foto transek. Jadi ya survei lapangannya menggunakan kuadrat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Seagrass Watch, metode mereka itu menggunakan foto kuadrat. Kuadratnya bisa 50 kali 50 atau 1 kali 1 itu dihitung individu yang di dalam 1 kali 1 meter tadi ada berapa. Kemudian pindah ke titik lain. Nah, bisa satu transek dihitung semua. Kemudian diregresi juga sama. Bisa kesimpulannya bisa dari penginderaan jauh, Mbak. Dan kurang lebih alurnya hampir sama seperti ini. Tapi ya memang di lapangannya dan datanya memang berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin ya, Mas Jody. Ini ada pertanyaan dari Mas Afrizal. Monggo mungkin Mas Afrizal bisa on mic langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin, maaf sebelumnya eh, Bapak dan teman Ibu dan teman-teman semua, kedengaran suara saya? Sudah kedengaran. Terdengar, Mas. Oke, sebelumnya izin karena harus off cam karena kondisi jaringan yang kurang baik. Ya, saya tadi bertanya, sebenarnya pertanyaan saya sering berkaitan antara satu dan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua terkait apakah kadar klorofil air yang bersumber dari plankton dapat mempengaruhi kadar pemetaan pada lamun itu sendiri dan dan pertanyaan itu kedua itu apakah sensor untuk pemetaan lamun ini berbeda dengan pemetaan klorofil pada air itu sendiri. Itu sih, terima kasih. Baik, Monggo, Mas terima Jody. kasih. Terima kasih Mas Mas siapa tadi? Mohon maaf saya lupa. Afrizal. Ya, Mas Afrizal. Eh, yang pertama, apakah kandungan klorofil berpengaruh di pemetaan lamun ini? Secara tidak langsung berpengaruh, Mas, karena ketika kandungan klorofilnya itu cukup banyak, berarti kan kita bisa asumsi ketika banyak mikroalga di sana dan kandungan klorofilnya banyak, airnya kan menjadi hijau. Padahal lamunnya ada di situ. Dan atau mungkin lamun yang di situ dia kerapatannya tidak tinggi atau rendah atau menengah atau malah itu pasir. Jadi ketika diestimasi itu bakal jadi misklasifikasi karena ya memang sensor melihatnya seperti itu. Walaupun kita tahu di sana ada lamunnya, keterbatasan. Jadi ya memang berpengaruh, Mas. Apalagi klorofilnya itu sudah berlebih tingkatnya. Mungkin seperti itu untuk tingkat klorofil dan nutrien juga berpengaruh, tapi ya tidak berpengaruh dalam hal komposisi kimia, tapi berpengaruh ketika dia sudah terlalu over dan dia sudah memunculkan visualnya yang sudah dominan, kayak di kolam-kolam yang tiba-tiba airnya hijau, tiba-tiba airnya coklat itu berpengaruhnya ketika sudah di sana. Tapi ketika kandungannya masih sangat sedikit, yang mata kita masih melihat itu tanda kutip airnya jernih, itu masih bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, apakah sensor untuk pemetaan klorofil, kandungan klorofil di air dan di lamun ini sama? Secara umum sama, Mas. Sensornya sama. Dia menggunakan visible hingga near juga. Tetapi perbedaannya kalau yang klorofil ini kan objeknya seringkali di permukaan air. Maksudnya tidak, walaupun dia di kolom air, tapi ya memang keterbatasan pengendalian jauh optis itu ya di permukaan air. Jadi ketika objeknya di atas permukaan air itu masih bisa menggunakan saluran yang near.
Tapi kalau yang habitat bentik ini, lamun, terumbu karang, substrat dan makroalga yang tenggelam di dasar air itu kebanyakan terbatas di visible saja. Ya sensornya sama sebenarnya, Mas. Cuman lebih ke penggunaan saluran yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, mungkin ini Mas Jody ya. Tadi itu ada pertanyaannya terkait dengan apakah ada jenis sensor yang bisa membedakan sinyal yang dipantulkan oleh klorofil atau yang dipantulkan oleh lamun. Mungkin kalau hyperspektral atau multispektral itu potensinya bagaimana? Hyperspektral potensinya mungkin agak sulit juga, Pak. Karena kandungan klorofil itu kan di atas lamun. Maksudnya dia mengambang-ambang di kolom air. Sedangkan lamun ada di bawahnya. Nah, ketika dia di laut dangkal, dia pasti yang bukan pasti tapi kemungkinan besar yang lebih dominan itu adalah lamunnya. Tetapi kalau di laut dalam itu sangat mungkin untuk menggunakan hyperspektral, Pak. Jadi ya memang ketika di laut dangkal memang kalau masih terlihat objek dasarnya sulit dibedakan, Pak. Oke, berarti memang secara fisik itu memang sulit ya karena situasi dan keterbatasan gelombang elektromagnetiknya ini yang menjadi kuncinya. Iya, Oke, Pak. makasih Mas Jody. Monggo kalau ada pertanyaan secara langsung bisa raise hand atau langsung on mic karena ini masih ada waktu saya kira untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo Pak kalau Sanji ada. mungkin mohon izin sebelum Silakan. sambil menunggu pertanyaan, saya ingin mendemokan modelnya ini. Tapi ya mungkin yang dari GE saja. Jadi dari Silakan link Mas ini Jody. itu kita bisa masuk ke GE-nya. Tinggal di copy ya. Dan tentunya harus buat akun GE dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di running, dia sudah, kita tunggu sebentar, dia lagi loading, lagi mikir. Jadi yang memang di script ini sudah menampilkan citranya dan nanti bakal menampilkan hasil tutupan lamunnya. Dan ya ini adalah hasilnya. Dan memang ini hasilnya masih hasil yang sangat awal. Jadi dalam dalam kata lain itu butuh pengolahan untuk apa membatasi laut dangkalnya dulu. Laut dangkal. Eh, Setelah ini download itu harus di cut yang mana bagian lamunnya aja dan pasirnya aja. Jadi seperti itu. Memang ini masih tahap awal, tapi ini sudah bisa digunakan. Jadi hanya tinggal ini. Ketika kita ingin pindah lokasi, itu hanya tinggal mengedit lokasi mana yang ingin di line yang ini di 160. Line yang di atasnya itu tidak diperkenankan untuk diedit karena itu untuk mengembangkan model. Dan ya tinggal pilih lokasinya. Misalnya ini kan di Kuandang, tapi ketika saya ingin pilih di Sanur, saya tinggal mengedit geometrinya. Geometri yang ini bisa dihapus nggak apa-apa. Pindah ke Sanur, tinggal di running dengan model yang sama, itu bakal muncul juga yang di Sanur. Dan itulah mengapa penelitian ini dibilang model pemetaan cepatnya. Jadi tanpa data lapangan, itu bisa muncul informasi lamunnya dengan akurasi yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah dapat diterima. Ini contohnya yang di Sanur. Dan ketika ingin pindah di lokasi lain, tinggal lakukan hal yang sama. Tinggal pilih citranya, pilih lokasi, citra tanggal berapa, ataupun temporal. Ini masih memungkinkan walaupun nanti bakal saya uji lebih lanjut yang temporalnya bagaimana, tapi secara teoritik ini bisa digunakan untuk temporal. Dan yang ini yang gelap-gelap ini dia pixel yang lamunnya rendah. Jadi kalau kita hilangkan bandnya, yang terang-terang ini lamun yang tinggi. Hilangkan ini, dia ya memang sudah sesuai secara visual juga. Dan memang perlu dihilangkan bagian-bagian yang bukan lamun dan pasir. Misalnya di pangkal dudat juga ini sudah saya siapkan, tinggal di running, sudah disiapkan AOI-nya, jadi sudah sudah didapatkan, sudah bisa digunakan. Ya, seperti itu Pak Sanji untuk demonya.
Jadi ya itu kenapa dibilang model pemetaan cepat. Oke, berarti nanti ini bisa dipakai ya dari Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk mencoba model itu diterapkan di daerahnya gitu untuk menilai kerapatan. Kerapatan ya Mas ya? Ya, Eh, perapatan Pak. persentase ya, Persentase tutupan. persentase tutupan lamun di daerahnya masing-masing atau mungkin mau menilai secara multitemporal gitu ya. Ini berarti Sentinel 2 ya, Mas? Iya, benar Pak, Sentinel 2 Sentinel Mas. 2. Oke, Sentinel 2. Baik. Monggo ini ada yang resen dari Mbak, ini nggak mungkin Mas ya, Mbak Indah Kartika. Monggo Mbak, atau Ibu Indah Kartika, monggo. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan saya Indah Kartika dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mau izin menanyakan kembali. Tadi dalam pengambilan titik sampel yang dimana dalam hal ini tingkat spesies ya Pak. Ketika pengambilan titik sampelnya di lapangan, apakah memang umumnya itu dirata-ratakan untuk merepresentasikan satu ukuran piksel? Dalam hal ini karena menggunakan citra Sentinel, jadi merepresentasikan ukuran 10 kali 10 meter. Nah, jika memang dirata-ratakan, bagaimana pembuatan skema klasifikasinya, Pak, untuk membangun satu kelas tertentu? Karena dalam hal ini tingkat spesies, jadi mungkin kemunculan spesies di lapangan itu ada banyak gitu, Pak. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ini langsung saya jawab nggak apa-apa, Pak? langsung nggak apa-apa Mas Jody. Baik, Ibu. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, Ibu, untuk yang di sini, konteks penelitian ini, tingkatnya tidak sampai spesies. Kalau yang di sini hanya skema saja yang saya ambil dari penelitian lain, yang dia spesies. Tapi penelitian ini tidak sampai spesies. Seperti itu, Bapak Ibu. Dia memang terbatas di kelas mayor saja, 4 kelas. Jadi terumbu karang, lamun, pasir, sama makroalga, 4 kelas. Dan cara lainnya selain di rata-rata, memang untuk di rata-rata ini masih perlu bisa didiskusikan lagi apakah ada metode lebih baik. Tapi untuk sekarang ini adalah metode yang paling efisien karena metode satunya adalah kita ngecek di satu pixel ini di antara titik-titik ini foto mana yang atau titik mana yang paling representatif. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada banyak titik, ada banyak foto, ada banyak pixel. Itu kita cek satu-satu mana yang paling representatif. Jadi ya untuk yang sampai sekarang yang paling efisien dan efektif dan bisa dapat diterima konsistensinya secara statistik itu di rata-rata. Dan setelah di rata-rata ini sudah mendapatkan informasi ini kita bisa bilang contoh ini mungkin karang, yang ini lamun dan sebelahnya nanti terumbu makroalga sama pasir. Ini bukan spesies, kita kita jangan anggap ini spesies, ini kelas mayor. Ini misalnya nanti terumbu karang 30%, lamun 5%, terus makroalga sekian persen dan pasir sekian persen. Untuk rule menentukan dia masuk kelas apa di titik A ini atau yang setelah diintegrasi di titik satu ini itu dia masuk kelas mana itu yang pertama bisa menggunakan rule yang paling dominan. Jadi misalnya ada yang 50% dan 49% cuma dua objek, ya kita pilih yang 50%. Itu yang paling dominan. Rule yang kedua itu bisa menggunakan rule if kalau saya lebih ringkas. Misalnya selisih antara kelas A dan B, kalau dia lebih kecil dari 20% dia masuk kelas A. Kalau dia lebih besar dari sekian persen dia masuk kelas B. Rule-nya bisa diatur seperti itu, Ibu. Tapi yang paling cepat dan paling mudah ya tinggal menggunakan rule yang dominan. Dan di sini kalau konteks saya menggunakan komposisi spesies untuk mengakomodasi piksel-piksel yang objeknya campuran. Jadi kan ya misalnya tadi yang 40% lamun, 40%, 49% lamun, 51% dia karang. Ini kan kita sudah tahu di piksel ini ada dua objek, karang dan lamun. Nah, kalau kita ingin masukkan ke karang, itu kan ada lamunnya. Dia bakal seperti itu, mix pixel. Ya memang kalau pendekatan itu seperti itu. Tapi untuk mengakomodasi itu saya menggunakan kelas komposisi. Jadi kalau karangnya 51%, lamunnya 49%, karena selisihnya dia hanya sedikit, saya masukkan itu kelas mix. Mix karang lamun. Atau mix lamun karang seperti itu, Ibu. Itu ada
berbagai pendekatan untuk menggunakan membangun kelas skema klasifikasinya. Baik, mungkin itu ya jawabannya Mas. Jadi semoga menjawab Bu Indah. Eh, Oke, ini monggo kalau ada yang mau raise hand lagi, saya persilakan satu pertanyaan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, saya izin menanyakan satu pertanyaan penutup ya, Mas Jody ya. Ini kira-kira next-nya apa Mas dari penelitian atau kegiatan ini kan dalam skema besar ya, Indonesian Seagrass ya, mapping. Jadi kira-kira dari sekarang progres yang sudah ditampilkan, lalu nanti ke depan itu apa yang mungkin bisa diharapkan, nanti Bapak Ibu nanti bisa memantau perkembangannya. Monggo, Mas Jody. Kalau oh ya Pak, kalau spesifik di sini sebenarnya saya masih ingin menguji lagi di tempat lain bagaimana performa model ini walaupun sudah terbukti di lokasi Kuandang tadi sudah cukup bagus, tapi ya hanya untuk memvalidasi di lokasi lain ini bagaimana performa. Jadi lebih confident lagi apakah memang model ini bisa digunakan di banyak lokasi di Indonesia. Itu yang pertama, Pak. Dan ya memang ini karena memang baru kemarin selesai penelitiannya baru sidang kemarin dan memang sudah bisa digunakan, tetapi mohon maaf Bapak Ibu ini masih dalam penulisan jurnalnya. Jadi memang sedang disiapkan untuk publikasinya jadi biar lebih enak digunakan ke halayak umumnya ya. Memang target awalnya kan berbagai praktisi dan berbagai sektor. Jadi bisa lebih ngena tujuan aslinya seperti itu, Pak Sanji. Oke, ini spill MSC ya berarti, Mas. Jadi selamat ya Mas. Jadi ini udah presentasi, udah sidang berarti ya. Berarti gelarnya menunggu. Ya, Pak. Kira-kira Ini kalau sepertinya monggo gimana Mas? ini sepertinya ujian terbuka sih ini, Pak. Ya lanjut lah ke S3 nanti Mas Jody ini. Eh, Oh. Kalau peluang kira-kira dari Bapak Ibu bisa berkolaborasi seperti apa Mas kira-kira nanti? Apakah data bisa di-share atau mungkin apa lewat mana gitu komunikasi? Monggo. Kalau ada mungkin channel-channel yang bisa disampaikan, kira-kira peluang ke depan kolaborasi seperti apa atau lewat apa atau data apakah bisa di-open atau mungkin bisa digunakan oleh pihak lain? Baik, Pak. Untuk di konteks penelitian ini emang skripnya itu bisa digunakan langsung, Pak. Jadi memang skripnya bakal bisa diakses dari jurnal lain nanti. Jadi bakal bisa semuanya mengakses. Dan untuk peluang kerjasama spesifik ke Indonesian Seagrass Mapping itu mungkin bisa langsung berkontak ke koordinator timnya, Profesor Prama. Dan ya memang dalam sekarang tahap peta lamun nasional kita itu masih petanya sudah ada, tapi masih membutuhkan validasi. Jadi ya itu bisa berkolaborasi dari jejaring yang sudah ada saat ini, Pak. Dan memang ya membutuhkan banyak masukan untuk petanya nanti bagaimana. Itu bisa menghubungi email saya atau email Prof. Prama untuk peluang bisa kontribusi dalam bentuk data, kontribusi dalam hal lainnya, ataupun mungkin kolaborasi dalam penelitian, Pak. Oke, mungkin termasuk juga lewat sosial medianya tadi ya, apa? Ya, Blue Carbon, benar, ya, Pak. itu ya Dari Blue Carbon ya Mas. Blue Carbon Research Group dan Seagrass Voice juga. Tuh. Oke, siap. Oke, ya mungkin untuk kegiatan lamun sore-sore ini sudah banyak sekali yang kita bahas. Kalau misalkan dirasa tidak cukup, bisa langsung menghubungi Mas Setiawan Jody atau tadi yang channel-channel yang sudah disampaikan. Kira-kira nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin berkolaborasi meningkatkan modelnya gitu ya, ada usulan untuk untuk mengembangkan model yang sama di tempat yang lain gitu. Semoga nanti bisa langsung berkontak dan saya kira ini salah satu salah satu pentingnya webinar ya, selain dapat ilmu juga dapat jejaring. Baik, sebelum saya tutup, saya akan simpulkan mungkin sedikit tadi terkait apa yang disampaikan oleh Mas Jody dalam konteksnya adalah model pemetaan adaptif kerapatan atau persen lamun ya, yang sudah diuji cobakan di beberapa tempat di Indonesia. Modelnya diambil dari beberapa data
yang ada di berbagai macam area. Jadi memang diharapkan modelnya adaptif, lalu juga sudah disampaikan bisa diakses dalam bentuk Google Engine scriptnya dan bisa digunakan secara cepat gitu. Jadi rapid and adaptif gitu ya harapannya, yang nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika nanti menjadi rujukan dalam pemetaan. Namun memang disampaikan ada banyak mungkin keterbatasan ya nanti yang perlu dijadikan pertimbangan ketika menggunakan model tersebut, baik itu tingkat kekeruhan air atau mungkin ada objek-objek bentos lainnya yang di lokasi tersebut yang dapat mempengaruhi pantulan dari lamun atau mungkin memiliki kemiripan pantulan dengan lamun ya, itu jadi dapat memberikan kesalahan atau tingkat kesalahan yang lebih pada model. Sehingga memang model ini bisa digunakan tetapi ada keterbatasan yang bisa atau perlu dipahami ketika menggunakan model tersebut. Jadi memang tidak akan kita langsung bisa berharap gitu ya. Tetapi ini adalah satu potensi yang atau jalan yang sudah dibuka dari teman-teman atau dari Mas Jody ini terkait dengan pemetaan yang adaptif dan cepat gitu. Jadi mungkin salah satu model atau contoh atau platform atau framework yang nanti juga bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu lainnya ketika nanti memiliki harapan atau tujuan yang sama gitu ya, untuk memetakan lambung dan kerapatannya mungkin di Indonesia atau di daerah masing-masing. Saya kira untuk penutup dari saya untuk webinar kali ini seperti itu. Jadi saya kira untuk sesi ngelamun sore sesi ke-7 ini kita bisa akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya dalam memimpin acara ini sebagai moderator. Dan apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung menghubungi ke narasumber atau mungkin ke panitia. Saya kira tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan berdoa. Silakan. Sudah selesai, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian dan semoga bisa berjumpa kembali di Lamun Sore yang akan datang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Mas Ibu Jody. sekalian. Terima kasih ke Mas Jody. Terima kasih juga Pak Sanji, terima kasih banyak, dan Mbak Esti dan tim panitia dari Konservasi Indonesia. Terima kasih banyak. Terus Mbak Esti, tim Konservasi Indonesia. Terima kasih banyak juga untuk Pak Sanji dan Mas Jody. Akhirnya selesai juga untuk webinar ngelamun bagian ke-7 ini. Terima kasih. Jangan lupa presensi sepertinya ya. Tadi sudah disampaikan. Monggo, saya izin live. Baik Pak, saya juga izin live Bapak Ibu dan Monggo teman. jadi Mbak Esti. Terima kasih.